Oke, baik. Sebelum memulai diskusi kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita akan bahas soal yang kalian share tadi ya. Kita bahas yang 2017 dulu. Bukan gini, cuy. Ah, 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 ah. Oke, kita akan bahas kayak kemarin ya. Kita baca satu-satu. Bentar, aku share. Aku ketikin urutannya. Hmm, Oke, Hmm. Mungkin dari nomor satu, dari Aulia dulu, bisa dibaca nomor satu. Yuks, yuks. Nggak keluar ya suaranya ya? Oke, tak bacain ya, ntar jawab by chat ya. Oke, seorang laki-laki usia 65 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas dengan keluhan adanya pelentingan, nah, pelentingan di dada hingga punggung kanan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut disertai rasa nyeri. 2 hari sebelumnya pasien mengeluh badannya lemas, demam, dan nyeri di tempat munculnya ruam. Lemas, demam, nyeri di tempat munculnya ruam. Pada pemeriksaan status dermatologis regiotoraks anterior dextra didapatkan vesikel bergerombol dengan dasar eritem, batas tegas, didapatkan bagian kulit yang masih normal. Apakah pengobatan yang tepat? Oke, jawabannya B. Diagnosisnya apa dulu nih? Diagnosisnya. Menurut kalian diagnosisnya apa? Kira-kira diagnosisnya apa nih? Dia nyeri, nyeri, terus habis itu nyerinya itu di tempat ruamnya, terus vesikel, terus dasarnya eritem. Varicella nyeri lainnya. Kalau varicella itu setahu aku dia nggak nyeri. Ini khas banget kalau keluhannya itu nyeri. Kira-kira apa? Oke, jadi karena ini usianya juga udah tua, terus habis itu dia ada pelentingan ya, vesikel. Vesikel itu kan dia berisi air ya, berisi berisi air. Terus di sini ada khas banget yaitu dia itu nyeri. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada vesikel dan nyeri ya, itu diagnosisnya adalah herpes simplex ya. Sorry kok herpes simplex. Herpes zoster. Ya, jadi herpesnya itu adalah herpes zoster ya. Karena dia ada nyeri di mana terus gini ya, pemeriksaan ini ada pada regiotoraks anterior dextra. Nah, berarti itu adalah di bagian yang sesuai apa namanya? Dermatom ya. Biasanya kan kalau sesuai dermatom itu di punggung, di dada kayak gitu. Ya, jadi dia adalah DX-nya herpes zoster kayak gitu. Oke, pengobatannya betul ya, yaitu
tab asiklovir 5 kali 400 mg per hari. Kalau yang 5 kali 800 itu bukannya herpes simplex ya, masih baru. Herpes simplex. Kalau varicella itu adalah 5 kali 800. Bentar. Sambil lagi. Setauku yang 5 kali 800 itu dia yang kayak varicella gitu. Varicella zoster. Nah, kalau yang bentar. Oh iya, 5 kali 800. Ya, betul. Sorry. Betul, 5 kali 800. Kalau yang 5, bukan 5 kali 400, 5 kali 200 itu ada, 200. Ya, benar ya guys, jawabannya adalah herpes zoster dengan dosisnya itu 5 kali 800. Oke, terima kasih. Ya, betul. Sorry. Nah, kalau yang 5 kali 200, ingat gak apa? Kalau 5 kali 200, terapi apa? Kalian ada yang punya modul kulitnya bincang nggak? Modul kulitnya bincang. Oh, ada sih modul dari itu. Ya, betul ya. Kalau herpes simplex itu 5 kali 200. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Lanjut, nomor 2. Baca, Dewi. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka di kemaluan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut terasa nyeri. Awalnya keluhan tersebut berupa pelentingan, kemudian pecah dan menjadi luka. Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, pemeriksaan venerologis radiolabium mayor et minor didapatkan vesikel bergerombol di atas makula erythematus. Beberapa pecah dan erosi. Apakah pengobatan yang tepat pada kasus di atas? Oke, diagnosisnya apa kira-kira? Diagnosisnya? Ya, betul ya. Kalau ini adalah herpes simplex ya. Herpes simplex itu apa sih etiologinya atau penyebabnya? Ingat gak? Etiologi herpes simplex itu apa sih? Ada yang ingat gak? Nah, jadi etiologinya itu adalah dia sama ya kayak namanya, jadi HSV ya, herpes simplex virus ya. Itu adalah etiologinya, di mana herpes simplex virus ini ada 2 ya. Ada 1 dan juga ada yang kedua. Nah, bedanya apa? Kalau yang 1 itu dia biasanya menyebabkan di orofasial. Ya, biasanya dia menyebabkan herpesnya itu di daerah mulut dan muka. Nah, kalau yang kedua itu adalah yang genital. Ya. Jadi pada pasien ini kira-kira penyebabnya yang HSV1 apa HSV2? Oke, betul ya. Jadi HSV2. Nah, kalau herpes simplex berarti jawabannya apa obatnya? Oke, tadi ya sudah ya. 5 kali 200. Oke, lanjut. Nomor 3. Salvia. Seorang Salvia. anak laki-laki berusia 10 tahun sudah Kak, nggak kedengaran kah? Nah, sudah masuk. Ya. Oke. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun diantar oleh
orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan adanya luka yang menjadi bengkak di kaki kanan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut awalnya gatal, kemudian sering digaruk, sehingga akhirnya timbul luka. Pemeriksaan dermatologis region tibia dextra didapatkan ulkus dangkal multiple tertutup krusta di atas makula erythematus. Bentuk bulat lonjong dengan ukuran 0,5 kali 0,5 kali 0,1 cm. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat untuk menegakkan kasus di atas? Oke, kira-kira apa? Ini apa ya kira-kira? Kalau menurutku dari soalnya ini sepertinya ya itu adalah infeksi bakteri ya. Ya, jadi kayak dia kayak infeksi bakteri itu kan ada banyak ya. Dan salah satunya itu ada yang namanya impetigo crustosa. Kayak gitu. Nah, impetigo crustosa itu adalah yaitu tadi ada krusta warna kuning. Nah, dan ada erosi di bawah krustanya. Ya, berarti pada em, diagnosisnya ini adalah impetigo crustosa. Nah, kira-kira kalau eh, penyebabnya bakteri ini pemeriksaannya apa? Em, iya sih, kebanyakan di bibir sih, betul. Kalau lewat teori, tapi em, kalau menurut kalian diagnosisnya apa? Jadi dia adalah awalnya dia luka yang menjadi bengkak di kaki kanan dan 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut awalnya gatal, kemudian sering digaruk sehingga timbul luka. Pemeriksaan dermatologis dia ulkus dangkal multiple krusta, tertutup krusta. Kalau dari itunya ya, sifatnya atau bentuk dari lukanya sih masuknya impetigo crustosa. Ektima? Oh, iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Jadi ini itu masuk yang namanya ektima, guys. Dia ada ulkus yang superficial dan krusta di atasnya. Diagnosis bandingnya emang impetigo crustosa. Oke, 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 oke. Sorry, sorry. Ya benar. Kalau impetigo crustosa tadi di mulut ya, betul ya. Di mulut. Oke, betul. Berarti ini adalah ektima, guys. Diagnosisnya. Nah, pemeriksaannya apa? Oke, benar ya. Pemeriksaannya gram karena dia berupa bakteri. Oke, terima kasih. Lanjut. Aku ya, kalau nggak salah. Oh ya, ceftriaxone, ceftriaxone. Terima kasih, Salvia. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun diantar oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan adanya benjolan pada ketiak kiri sejak 6 bulan yang lalu. Kemudian keluhan tersebut pecah dan meluas menjadi luka borok, mengeluarkan nanah dan terasa nyeri. Pemeriksaan dermatologi nampak ulkus multiple dan plak eritematosa dengan pinggir kebiruan, bentuk tidak teratur disertai jaringan nekrotik, abses, dan sinus. Pada pemeriksaan histopatologi didapatkan massa folikel yang dilapisi sel epitel kuboid dan terdapat sel Datia Langhans. Apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus di atas? Oke, apa kira-kira? Kira-kira apa kira-kira? Kalau menurut aku sih ini scrofuloderma. Karena dia ada sel Datia Langhan. Ya, atau nama yang lainnya adalah TB kutis. Ya, oke.
Bentar, atau dibikutis. Oke, lanjut. Aku ya. Seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di kedua telapak kaki sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan tersebut disertai rasa gatal, bau, bercak putih sela-sela jari kaki. Pada pemeriksaan patologis regio plantar pedis dextra sinistra didapatkan makula eritem berbatas tidak tegas, pruritus, maserasi, dan squama tipis, serta pada regio sela-sela jari 4 dan 3 dan 4 terdapat plak hipopigmentasi. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus ini? Kalau menurutku ya, ini adalah tinea pedis. Gimana kalau menurut kalian, guys? Kalau menurutku ini adalah tinea pedis. Buka apa sih? Nah, kalau kalian apa? Kalau skabies tuh harusnya kayak ada apa sih namanya itu terowongan-terowongan kayak gitu. Terus gatal pada malam hari. Kalau dermatitis atopi di sini nggak ada kayak riwayat-riwayat alergi. Terus kalau dia dermatitis kontak harusnya ada riwayat kontak atau menggunakan sesuatu apa gitu. Gimana? Ada yang setuju atau ada jawaban lain selain tinea pedis, guys? Oke. Oke, lanjut. Balik lagi dari yang pertama. Siapa tadi? Dewi ya? Aulia. Oke, Aulia, aku baca ini ya. Nanti jawab lewat itu. Seorang laki-laki usia 32 tahun datang berobat ke rumah sakit. Keluhannya bercak merah berkelok kaki kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai ada gatal dan nyeri. Pasien diketahui bekerja sebagai tukang kebun. Pada pemeriksaan dermatologi didapatkan papula eritem yang serpiginosa dengan batas yang jelas. Diagnosisnya apa? Oke, betul ya. Cutaneous larva migran. Karena apa? Karena ini serpiginosa dan ada faktor resiko sebagai tukang kebun. Ya, terus ini bercak yang berkelok-kelok atau serpiginosa. Betul. Oke, lanjut nomor 7. Yuk lanjut Dewi. Sorry, Dewi. Seorang laki-laki usia 32 tahun datang berobat ke rumah sakit dengan keluhan bercak merah berkelok di kaki kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal dan nyeri. Pasien diketahui bekerja sebagai tukang kebun. Pada pemeriksaan dermatologik didapatkan papula erythema yang serpiginosa dengan batas jelas. Apakah pengobatan sistemik yang tepat pada kasus di atas? Oke, apa? Ini sama ya, Sistemiknya. Vanessa ini. Apa yang mana? Sorry. Ini sama ya Kak diagnosanya yang tadi. Ya, betul. Diagnosanya sama ya. Dia cutaneous larva migran. Tuh, terapinya? Do you remember? Nah, oke. Jadi terapinya pada cutaneous larva migran tuh ada macam-macam, guys. Jadi kalau yang pertama ya itu ada yang topikal dan juga ada yang sistemik. Nah, kalau yang topikal, sorry. Oke. Nah, kalau yang topikal itu bisa kasih salep albendazole ataupun salep tiabendazole. Nah, ternyata sistemiknya dia sama ya, sama juga dikasih albendazole. Jadi jawabannya adalah albendazole. Oke, jawabannya albendazole ya guys. Jadi
albendazole dengan dosis 400 mg per hari. Seingatku itu juga dikasih di etil klorin gitu ya. Oke, lanjut. Salvia. Nomor 8. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan adanya bercak putih di punggung sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal terutama saat berkeringat. Pada pemeriksaan dermatologis didapatkan makula hipopigmentasi bentuk polisiklik, batas tegas dengan squamous pada permukaannya yang nampak bila lesi digosok. Pemeriksaan KOH menunjukkan gambaran hifa pendek dan spora berkelompok. Pemeriksaan dengan lampu Wood didapatkan fluoresensi berwarna kuning keemasan. Apakah etiologi? Ini diagnosisnya itu Yarisis versicolor, terus etiologinya Malaysia fur. Oke, betul ya. Jadi ini adalah diagnosis pityriasis versi color. Betul banget. Dengan etiologi adalah Malassezia furfur. Kalau Mycobacterium lepra itu apa? Etiologi dari penyakit apa? Kalau Mycobacterium lepra, betul. Lepra ya, atau apa namanya? Kita ngomongnya itu kusta ya. Lepra atau kusta. Oke, kalau ini Trichopiton rubrum. Kalau Trichopiton rubrum. Ada yang tahu nggak? Oke ya, biasanya Tinea capitis ya. Tinea atau Tinea capitis yang masih grade awal tuh loh, apa yang gray patch apa ya? Ya, gray patch. Atau black dot ya. Pokoknya yang Trichopiton rubrum ini adalah Tinea capitis. Kalau yang Candida albicans bisa candidiasis ya. Oke, lanjut. Ceftriaxone. Seorang laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan benjolan nyeri dengan rasa tidak nyaman pada ketiak 6 bulan yang lalu dan kambuh-kambuhan. Pada pemeriksaan fisik regioaksila didapatkan nodul dengan abses rekuren disertai sikatrik dan fistel. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus? Nah, apa nih? B. B. Ada jawaban yang lain? Kalau menurutku juga yang B sih. Kalau TB kutis kan dia yang tadi ya. Apa namanya? Harusnya ada keterangan kayak sel Datia Langhan dan lain-lain kayak gitu. Masih kurang yakin. Akan ku yakinkan diriku sendiri. Nah. Ya, betul. Yang hidradenitis guys. Jadi hidradenitis itu infeksi kelenjar apokrin. Ya, itu infeksi kelenjar apokrin. Ya, jadi dia kelenjar apokrin di mana predileksinya itu di ketiak dan juga dia adalah bentuknya itu nodus gitu ya. Oke, lanjut. Iva, nih ada Iva nih. Ayo Iva. Nomor 10. Oke, aku baca dulu ya. Seorang laki-laki 30 tahun datang ke dokter umum dengan keluhan merah kehitaman di tungkai kanan sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan tersebut sertai rasa sangat gatal. Pada pemeriksaan dermatologis regiokruris dextra didapatkan plak eritem 1 hingga 3 cm berbentuk koin. Ada erosi dan eksudasi krusta. Apakah diagnosis yang paling mungkin?
Oke, yang pertama, kalau dia diagnosis kontak alergi harusnya ada riwayat kontak ya, riwayat kontak. Di sini pada pasien nggak ada. Terus kalau psoriasis vulgaris itu dia tempatnya di tempat yang banyak yang ditekan. Itu berarti sekitar kayak ya kayak apa sikut dan lain-lain itu ya. Oke, ya jadi benar. Ada jawabannya adalah dermatitis numular. Kenapa? Karena ini berbentuk koin. Ya, oke lanjut. Oh ya, Aulia. Seorang perempuan 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di sekitar leher sejak 5 hari yang lalu. Keluhan tersebut disertai rasa gatal dan diketahui keluhan tersebut timbul setelah memakai perhiasan kalung emas. Pemeriksaan penunjangnya adalah diagnosisnya dulu deh. Diagnosisnya dulu apa? Diagnosisnya apa? Tuh, ya, betul. Dermatitis kontak alergi. Ya, kalau yang dermatitis iritan, kontak iritan itu apa? Kalau dia ada barang-barang yang mengiritasi gitu ya, kayak asid, ACL dan lain-lain gitu. Betul. Nah, dermatitis kontak alergi berarti penunjangnya apa? Prick test atau patch test? Oke, patch test ya, betul ya. Jawabannya adalah patch test. Kalau prick test tuh biasanya yang dibikin eh, kayak dermatitis atopi kayak gitu-gitu. Atopi dan lain-lain. Oke, lanjut. Dewi. Seorang anak berusia 6 tahun diantar keluarganya ke puskesmas dengan keluhan kepalanya botak sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan dirasakan semakin melebar pada status dermatologis regio scalp didapatkan slopecia areata dengan efloresensi nodul eritema, ukuran diameter 0, cm, permukaan basah, pustul, edema dengan dasar saitema dan krusta pada pasien mempunyai peliharaan kucing dan sering diajak tidur. Bentar. Atas apakah oke diagnosis Apakah etiologi kasus di oke atas? Tinea capitis. betul tinea capitis tapi dia masuk yang mana nih yang carrion gray patch atau yang black dot Ya, oke kalau yang gray patch itu dia kayak cuman abu-abu aja gitu jadi kayak abu-abu gitu terus kalau yang black dot kalau sesuai dengan namanya berarti dia ada titik-titik hitam ya. Nah, jadi kalau menurutku ini adalah jawabannya tinea capitis yang tipe carrion karena dia sudah ada ini basah, edem, pustul dan dasar yang eritem dan juga krusta. Oke, setuju? Oh ya, oke, Salvia. Lanjut, nomor 13, Salvia. Seorang perempuan usia 7 tahun diantarkan oleh orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan adanya bintil-bintil kecil di wajahnya sejak 2 minggu yang lalu. Awalnya hanya sedikit, namun semakin lama semakin bertambah banyak dan menyebar. Keluhan disertai rasa gatal. Pemeriksaan vital sign dalam batas normal. Pemeriksaan status lokalis kulit berupa papulentikuler warna kulit, batas tegas didapatkan adanya umbilikalis atau dele pada bagian sentral. Apakah etiologi pada kasus di atas? Oke, kira-kira diagnosisnya apa? Apa? Ini khas banget, umbilikalis atau dele.
virus, Kak. Ya, jawabannya betul. Betul jawabannya virus. Untuk diagnosisnya, kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Itu Molluscum contagiosum. Ya, betul. Jadi DX-nya adalah Molluscum contagiosum. DX-nya adalah Molluscum. Oke, lanjut. Nomor 14. Berarti siapa lagi? Habis. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul bercak kemerahan bersisik tebal di kedua siku dan lutut sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan terkadang terasa gatal. Pasien diketahui sering mengalami keluhan serupa sebelumnya pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, pada pemeriksaan dermatologis Regiogeno et elbow sinistra et dextra didapatkan plak erythematus multiol, batas jelas, bilateral, dan simetris, yang sebagian besar terdapat skuama putih berlapis tebal, serta tes lilinnya positif, pemeriksaan kuku didapatkan menebal dan rusak. Apakah pemeriksaan penunjang lain untuk kasus di atas? Nah, ini ya, kalau ini nggak jelas sih dari jawabannya. Jadi kalau dari sini kelihatan diagnosisnya itu adalah psoriasis vulgaris, iya nggak? Karena menurutku adalah yang pertama, dia bercak kemerahan yang bersisiknya tebal, di mana predileksinya itu ada di siku, terus di lutut ya. Jadi tempat-tempat yang gampang mudah cedera gitu ya. Nah, terus habis itu eh sama sih, karena dia plak ya dan luas banget, plak eritem dan juga dia multiple, batasnya juga jelas, bilateral ya. Nah, skuama putih yang berlapis tebal dan ini tes lilin ya atau candle wax test. Candle. Terus nanti kekecilan nggak ya misalnya kan? Candle wax sign. Nah, nya positif. Nah, kalau dilihat dari psoriasis vulgaris ini, ya, dia itu ada tanda lain selain apa namanya selain candle wax test ya. Jadi yang lain itu adalah ada yang namanya Kopner sign. Nah, itu juga positif. Jadi kalau seumpama ini sih bukan. Ini kayaknya ya kalau dari ini tuh adalah ini Nikelski sign yang dibuat untuk yang penyakit gula. Jadi ini bukan. Prick test untuk mengetahui alergi ya kan? Dan ini bukan alergi. Alergi. Kalau pewarnaan gram untuk mengetahui bakteri. Kalau KOH untuk mengetahui apa guys? Kalau KOH dia mengetahui diagnosis apa? Jamur, betul. Untuk jamur ya. Jadi ini nggak tahu sih maksudnya gimana. Cuman kalau dijabarin dari jawabannya itu adalah ini. Ya, gitu. Soalnya ini yang sign ini nggak tahu ya apa sign ini. Oke, habis. Oh, ini ada penduduk baru nih. Eh Lailatus, Lailatus, Lailatus boleh dibaca nomor 15. Oh, itu Auschwitz sign. Oke, 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 oke. Benar. Eh Auschwitz sign toh. Oke, oke, betul. Berarti jawabannya itu adalah Auschwitz sign ini dong. Iya nggak? Iya kan? Oke. Tuh. Auschwitz sign. Oke.
Terima kasih, Sofia. Terbaik. Oke, lanjut. Nomor 15. Lailatus. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul bercak kemerahan berisik tebal di kedua kuku dan kedua siku dan lutut sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan terkadang terasa gatal. Pasien diketahui sering mengalami keluhan serupa sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, pada pemeriksaan dermatologis regio genu et elbow sinistra et dextra didapatkan plak erythematus multiple, batas jelas, bilateral, dan simetris yang sebagian besar terdapat skuama putih berlapis tebal serta tetesan lilin positif. Pada pemeriksaan kuku didapatkan menebal dan rusak. Apakah gejala klinis yang khas bila ditemukan area lidah pada kasus di atas? Oke, apa kalau lidah? Lidah. Apa lidah? Geographic tongue bukan? Geographic tongue. Pada lidah. Apa? Geographic tongue gimana? Ada yang Sharon? Kalau kandidiasis dia di jamur dong. Tapi ini bukan jamur. Geographic tongue bukan? Gimana? Ada saran jawaban? Psoriasis. Oke ya, betul ya. Jadi geographic tongue jawabannya. Ya, kalau pada psoriasis sama ya ini soalnya kayak yang tadi ya. Psoriasis vulgaris. Itu di lidahnya akan ditemukan geographic tongue. Oke, lanjut. Iva. Kayak nomor 16 ini soalnya sama ya. Tinggal diagnosis. Nah, ini nih. Oke, jadi diagnosisnya adalah tadi ya sudah ya, yaitu psoriasis vulgaris. Soalnya sama ya, gengs. Seorang laki-laki 30 tahun. Lalalala. Oke, sekarang aku ya. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bintik kemerahan di badan, punggung yang serta kedua tangan dan kaki sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal di seluruh tubuh. Seminggu sebelumnya pasien terluka di kaki dan minum obat amoksilin. 3 hari kemudian muncul bintik kemerahan yang gatal di dada dan punggung. Bintik-bintik kemerahan semakin menyebar ke perut, tangan, dan kaki. Pada pemeriksaan status dermatologis didapatkan makulopapul, eritema multiple, beberapa confluence berbatas tegas. Apakah diagnosis yang tepat? Oke, diagnosisnya kira-kira apa, guys? Kalau menurut aku, exanthema drug eruption, karena dia papul-papul. Oke, exanthema drugs eruption. Oke, lanjut. Sekarang Aulia ya. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul bercak merah keunguan di badan dan kemaluan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tersebut disertai gatal, riwayat nyeri kepala 3 hari yang lalu, dan minum obat parasetamol. Riwayat setahun yang lalu mengalami keluhan yang sama, di area yang sama, mendapatkan obat yang sama pada saat sakit kepala. Pada pemeriksaan dermatologis didapatkan di regio trunkus makula keunguan multiple, ukuran variasi dengan diameter 2-5 cm, batas jelas tidak terdapat. Nah, ukurannya 25 cm,
Batas jelas, tidak erosi, pus, dan krusta. Regiopenis didapatkan makula eritem, batas tegas, dan erosi. Apakah terapi? Oke, kita lihat dulu diagnosisnya apa. Di sini kan pasiennya dia cuma merah keunguan, berarti bukan eksantema yang satunya. Apa yang satunya tuh? Fixed drop eruption ya, jadi dia plaknya hiperpigmentasi ya, keunguan, bercak keunguan. Oke, berarti setuju kalau ini fixed drop eruption, guys? Oke, benar ya. Berarti terapinya apa? Oke, antihistamin. Oke, lanjut Dewi. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bintik-bintik kemerahan di badan punggung, serta kedua tangan dan kaki sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal di seluruh tubuh. Seminggu sebelumnya pasien terluka di kaki dan minum obat amoxicillin. 3 hari kemudian muncul bintik-bintik kemerahan yang gatal di dada dan punggung. Bintik-bintik kemerahan semakin menyebar ke perut, tangan, dan kaki. Pada pemeriksaan status dermatologis, didapatkan makulopapul, erythematus multiple, beberapa confluence berbatas tegas. Apakah terapi topikal yang tepat pada kasus di atas? Diagnosisnya berarti sama ya tadi ya, eksantema ya. Berarti terapi topikalnya apa? Apa terapinya? Eksantema. Topikal. Ayo, apa kira-kira? Momentason, setuju? Kan obatnya ada dua tuh, ada antihistamin sama steroid ya. Momentason tuh kan steroid ya. Setuju? Kalau permetrin itu kan dia untuk apa sih namanya? Skabies ya. Gentamicin itu antibiotik. Acyclovir itu antivirus. Kalau ketoconazole antibiotik ya. Anti jamur, sorry. Jamur. Anti fragile. Anti jamur. Anti jamur. Oke, jawabannya adalah momentason. Oke, lanjut. Salvia. Seorang laki-laki usia 65 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas dengan keluhan adanya pentingan di dada hingga punggung kanan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut disertai rasa nyeri. 2 hari sebelum pasien mengeluh badannya lemas, demam, dan nyeri di tempat munculnya ruam. Pada pemeriksaan status dermatologis, regiotoraks anterior dextra didapatkan vesikel bergerombol dalam dasar Besar. erythematus batas tegas didapatkan bagian kulit yang masih normal di antara lesi. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Herpes simplex. Herpes simplex atau herpes zoster? Zoster. Oh ya, oke ya. Herpes zoster. Jangan lupa kalau herpes simplex tadi ada dua ya. Kalau yang satu dia di orofacial, kalau yang kedua itu adalah di genital. Oke, karena dia di toraks jadi herpes zoster. Oke, lanjut. Habis de Salvina, Dewi sudah ceftriaxone. Tadi Dewi apa Salvi? Ya lanjut.
Seorang laki-laki usia 65 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas dengan keluhan adanya pelentingan di dada hingga punggung kanan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut disertai rasa nyeri. 2 hari sebelumnya, pasien mengeluh badannya lemas, demam, dan nyeri di bagian tempat munculnya ruam. Pada pemeriksaan status dermatologis regiotoraks anterior dextra didapatkan vesikel bergerombol dengan dasar erythematus batas tegas. Didapatkan bagian kulit yang masih normal di antara lesi. Komplikasi yang sering terjadi pada kasus tersebut Apa? Jadi kalau menurutku jawabannya adalah postherpetic neuralgia. Jadi biasanya itu pada pasien yang herpes zoster, nyerinya itu akan tersisa sampai meskipun si pustul-pustulnya, vesikel-vesikelnya itu hilang. Jadi untuk komplikasinya adalah postherpetic neuralgia. Gimana yang lain setuju? Iya Kak. Oke, lanjut nomor 22. Ini ada penduduk baru. Ayo, maksudnya yang baru datang. Caca, Caca Seorang boleh jawab. Ya, Kak. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka di kemaluan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut terasa nyeri. Awalnya keluhan tersebut berupa pelentingan, kemudian pecah dan menjadi luka. Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, pemeriksaan venerologis regiolabium major et minor didapatkan vesikel bergerombol di atas makula erythematus, beberapa pecah dan erosi. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas? Oke, kira-kira apa nih? Dia berupa vesikel. Oke, tadi kan kalau molluscum contagiosum itu dia ada Deo. Condyloma acuminata itu biasanya kayak brokoli. Kankroid, sifilis, apa nih kira-kira? Ya, jadi ini adalah yang herpes simplex ya. Herpes simplex yang dia penyebabnya adalah HSP 2. Oke, lanjut. Aku ya. Seorang anak laki-laki usia 10 tahun diantar oleh orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan adanya luka yang bengkak di kaki kanan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut awalnya gatal, kemudian sering digaruk sehingga akhirnya timbul luka. Pemeriksaan dermatologis region tibia dextra dapatkan ulkus dangkal multiple, krusta di atas makula erythematus, bentuk bulat lonjong dengan ukuran 0, sekian. Apakah diagnosis? Oke ya, jadi tadi udah dibahas ya kalau ini adalah ektima ya. Kalau impetigo crustosa itu tadi di bagian mulut ya, di sekitar mulut ya. Sekitar mulut. Kalau yang numularis itu dia berbentuk koin. Kalau bulosa itu berarti ada masih berbentuk bula. Oke, lanjut. Oleh ya, seorang perempuan usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka di kemaluan sejak 4 hari yang lalu. Nyeri, awalnya keluhan tersebut berupa pelentingan, kemudian yang pecah menjadi luka. Pada pemeriksaan fisik batas normal, untuk pemeriksaan venerologis legiorabium major et minor, didapatkan vesikel bergerombol di atas makula eritem, beberapa pecah dan erosi. Apakah penyebab? Oke, tadi ya sudah dijelasin ya kalau DX-nya adalah apa nih? Herpes simplex ya. Berarti apa jawabannya? Kira-kira jawabannya apa? Terlalu cepat nggak, guys? Mungkin Salvia tahu jawabannya? Salvia, Dewi, Saftriakson, Caca, kira-kira apa jawabannya? Ini tadi udah berkali-kali di gitu. Oke, jawabannya adalah HSV ya. HSV yang ke virus tipe 2. Kalau yang virus tipe 1 itu adalah di orofasial.
Oke, lanjut. Dewi, nomor 25. Seorang laki-laki berusia 10 tahun diantar oleh orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan adanya luka yang menjadi bengkak di kaki kanan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut awalnya gatal, kemudian sering digaruk sehingga akhirnya timbul luka. Pemeriksaan dermatologis regiotibia dextra didapatkan lupus dangkal multiple tertutup krusta di atas makula erythematus. Bentuk bulat lonjong dengan ukuran 0,5 x 0,5 x 0,1 cm. Apakah pengobatan topikal yang tepat pada kasus di atas? Oke, tadi ini kan DX-nya ektima ya. Ektima itu masuk dalam pioderma atau apa sih namanya? Infeksi bakteri. Berarti kalau infeksi bakteri terapinya apa? Topikalnya. Lupi, rosin ya. Momentason, asiklovir itu antivirus, ketokonazol itu mometason, terus kortikosteroid itu mometason, terus ketokonazol itu anti jamur, permetrin itu dia untuk skabies ya, dan antibiotik adalah mupirocin. Oke, lanjut. Salvia. Seorang perempuan 40 tahun datang ke UGD-RS dengan keluhan bercak kemerahan di tungkai kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai nyeri, bengkak, dan demam. Seminggu sebelumnya keluhan tersebut tertusuk duri pada saat berkebun. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien tampak kesakitan, tekanan darah 130/80 mmHg, denyut nadi 92, frekuensi napas 22 kali per menit, suhu 38,5 derajat. Pada pemeriksaan dermatologis regiokruris dextra didapatkan eritematosa berbatas tegas dengan ukuran 5 kali 8 cm. Edema terabangat dan nyeri tekan pada perabaan. Apakah pengobatan sistemik yang tepat? Oke, diagnosisnya apa? Apa kira-kira? Kalau menurutku ini ada dua kemungkinan Erysipelas. diagnosis. Ya, betul ya. Yaitu erysipelas. Karena dia eritemnya berbatas tegas. Kalau nggak batas tegas, berarti apa? Selulitis. Iya, betul banget. Oke, berarti kalau erysipelas, apa terapinya? Antibiotik ya, berarti. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ya, betul ya. Terapinya adalah berupa antibiotik. Oke, lanjut. Ceftriaxone. Anjing. Halo, Dev. Agak bikin kaget dikit ya. Seorang perempuan 40 tahun datang ke UGD-RS dengan keluhan bercak kemerahan di tungkai kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai nyeri, bengkak, dan demam. Seminggu sebelumnya, keluhan tertusuk duri pada saat berkebun. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien tampak kesakitan, tekanan darah 130/80, denyut nadi 92, frekuensi nafas 22, suhu 38,5. Pada pemeriksaan dermatologis regiokruris dextra didapatkan eritematosa berbatas tegas dengan ukuran 5x8, edema terasa hangat, dan nyeri tekan pada perabaan. Penyebab kasus di atas Apa? Sama ya diagnosisnya ya. Eritema berbatas tegas ya, sama ya. Ya. Diagnosisnya berarti apa? Erysipelas. Berarti apa dong? Etiologinya. Ya, jadi etiologinya adalah bakteri yang pasti ya. Bakteri yang mana nih? Candida albicans bukan, Malassezia fusfur bukan ya, Mycobacterium lepra bukan. Berarti adalah Streptococcus beta hemolyticus. Oke, lanjut.
Iva. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di pipi kanan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tersebut terasa gatal, terutama bila berkeringat. Pada pemeriksaan dermatologi regiofasialis didapatkan makula eritema berbatas tegas ukuran diameter 1 hingga 2 cm dengan tepi polisiklik aktif disertai central healing yang tertutup dengan squama tipis. Apakah DX yang paling mungkin pada kasus ini? Oke, kira-kira apa nih? Kalau menurutku adalah tinea facialis karena makula eritem batas tegas tuh sih, tepi polisiklik aktif disertai squama tipis, central healing dan squama tipis. Ya, betul, setuju. Oke, lanjut. Sekarang Caca. Silakan Caca. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun diantar ibunya dengan keluhan bercak merah di pipi kanan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tersebut rasa gatal terutama bila berkeringat. Pada pemeriksaan dermatologi region facialis didapatkan makula eritema berbatas tegas, ukurannya 1-2 cm dengan tepi polisiklik aktif disertai central healing yang tertutup dengan squama tipis. Apakah pengobatan sistemik yang tepat pada kasus di atas? Apa obatnya? Tinea. Oke, sebentar ya. Sambil mikir bentar ya. Aku izin bentar aja. Bentar. Oke, lanjut. Tadi mau ngecek something. Oke, pengobatan sistemiknya apa, guys? Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Griseofulvin? Kalau cefixim kan dia antibiotik ya. Kalau aciclovir anti jamur, albendazole bukan. Oke, setuju griseofulvin ya. Kalau albendazole itu untuk anti parasit. Oke, lanjut. Seorang anak perempuan usia 10 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di pipi kanan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tersebut terasa gatal terutama pada, oh ini sama ya, tepi polisiklis dan aktif. Nah, sama nih, pemeriksaan penunjangnya berarti dia KOH ya, karena dia adalah apa tadi?
Tinea facialis ya. Oke, KOH ya. Oke, lanjut Dewi. Seorang laki-laki berusia 27 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di kedua telapak kaki sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan tersebut disertai gatal, bau, dan bercak putih di sela-sela jari kaki. Ada pemeriksaan dermatologis, regioplantar pedis, dextra, et sinistra. Sorry, extra, sinistra, sorry. Didapatkan makula erythematus berbatas tidak tegas, pruritus, maserasi, dan squama tipis, serta regio sela-sela jari 3 dan 4 didapatkan plak hipopigmentasi. Apakah pengobatan topikal yang tepat pada kasus ini? Oke, kalau tadi ada nih soal yang kayak gini, kita pakai diagnosisnya adalah tinea pedis ya. Oke, berarti apa? Anti jamurnya. Miconazole. Oke, miconazole ya jawabannya. Oke. Salah pulpen. Oke, lanjut. Salvia. Seorang laki-laki usia 32 tahun datang berobat ke rumah sakit dengan keluhan bercak merah berkelok di kaki kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal dan nyeri. Pasien diketahui bekerja sebagai tukang kebun. Pada pemeriksaan dermatologik didapatkan papul eritem yang serpiginous dengan batas jelas. Apakah parasit penyebab? Oke, ini Yang tadi ya. Ancylostoma brasiliensis. Oke, betul ya. Jadi ini adalah cutaneous larva migran. Ya, untuk itunya Ankylosoma brasiliensis. Oke, lanjut. Dewi, Salvia berarti ceftriaxone ya. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan adanya bercak putih di punggung sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal terutama saat berkeringat. Pada pemeriksaan dermatologis didapatkan makula hipopigmentasi permukaan yang nampak bila lesi digosok. Pemeriksaan KOH bentuk polisiklis batas tegas dengan squama halus pada penunjukan gambaran hipopendek spora kelompok. Pemeriksaan lampu Wood didapatkan fluoresensi berwarna kuning keemasan. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas. Oke, apa? Nih. Tadi udah ada sempat jawab nih. Oke, betul ya, psoriasis versi kolon. Oke, lanjut. Caca. Ada nggak Caca? Iya Kak, seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gatal pada daerah kemaluan sejak 1 minggu lalu. Riwayat istri pasien pernah mengalami hal serupa dan sering menggunakan handuk yang sama. Pada pemeriksaan dermatologis, didapatkan papula erythematus multiple, erosi, dan krusta kehitaman di bawah abdomen, dan pada pemeriksaan dengan menggunakan loop tanpa adanya multiple nits pada batang rambut genital. Apa diagnosis di atas? Oke, apa nih diagnosisnya? Jelas banget nih, ada multiple needs di rambut genital. Berarti apa tuh? Ya, rambut genital apa aja sih? Ada yang ini nggak?
Oke ya, pediculosis pubis ya, karena dia yang pertama ada multiple needs ya, ada kutunya dan lihat aja, ini ada di batang rambut genital. Jadi apalagi gitu ya penyakitnya kalau enggak pediculosis pubis. Oke, lanjut. Iva. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gatal pada daerah kemaluan sejak 1 minggu yang lalu. Sama. Sama soalnya, oke, etiologinya. Etiologinya berarti? Pediculus humamus. Ya, jadi gini. Kayaknya ini sih kurang ya ininya. Jadi harusnya jawabannya ini. Kenapa? Harusnya itu sorry. Ini harusnya ada tambahannya di sini. Jadi pediculus petirus pubis. Ya, ini adalah jawabannya yang A ya. Kalau yang humamus itu dia untuk di kapitis yang kepala. Ya, itu adalah pediculus yang humanus. Ya gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 36. Seorang wanita usia 35 tahun datang dengan keluhan bercak kemerahan di sekitar mulut. Bercak kemerahan mulut sejak 3 bulan yang lalu dengan riwayat penggunaan steroid topikal. Lama. Pada status dermatologis ditemukan makula eritem dan makula eritem dengan papul pustul tersebar di sekitar perioral. Diagnosisnya adalah karena ya oke. Jadi jawabannya adalah dermatitis perioral ya, karena dia ada di oral yang pertama, yang kedua ada riwayat penggunaan steroid topikal yang lama. Oke, lanjut dari awal lagi Dewi. Seorang wanita 35 tahun datang dengan keluhan bercak kemerahan di sekitar mulut sejak 3 bulan yang lalu dengan riwayat penggunaan steroid topikal yang lama. Pada status dermatologis ditemukan makula erythematus dengan papula dan pustula tersebar di sekitar perioral. Apakah pengobatan topikal yang tepat pada kasus di atas? Oke, apa? Dermatitis perioral. Ntar aku tadi nemu deh. Perioral. Terapinya itu adalah corticosteroid. Jadi jawabannya adalah sorry. Terapinya itu ada antibiotik topikal sama antibiotik sistemik. Antibiotik topikal. Berarti yang mana ini antibiotik? Mometasone, erythromycin, ketoconazole, aciclovir. Jawabannya erythromycin, guys. Ya, jadi obatnya adalah antibiotik. Ya, DX-nya dermatitis. Oke, lanjut. Salvia. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di lipat lengan dan punggung, terasa gatal sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan tersebut sering kambuh-kambuhan, didapatkan ayah pasien menderita rinitis alergi, dan riwayat pasien juga menderita asma sejak kecil. Pasien juga mengeluh kulit tubuh kering. Apakah diagnosis dermatitis atopik? Oke, benar ya, dermatitis atopik. Karena dia ada riwayat alergi sebelumnya. Oke, lanjut. Ceftriaxone. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bercak putih mati rasa berjumlah 3 buah di lengan sejak 1 bulan yang lalu. Pasien tinggal serumah dengan ibu pasien yang mempunyai keluhan yang sama seperti pasien. Pada pemeriksaan BTA didapatkan BTA negatif. Apakah pengobatan yang tepat untuk kasus di atas? Oke, jadi ini adalah diagnosisnya itu adalah dia lepra tapi yang PB ya. Kenapa? Karena dia BTA-nya negatif. Jadi kemungkinan adalah obatnya ini. Harusnya obatnya itu kan ada khusus ya untuk lepra ya. Kayak gitu.
Oke, lanjut. Nomor 40. Caca, Caca. Ya Kak, seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke klinik dengan keluhan bercak putih mati rasa berjumlah 3 buah di lengan kanan sejak 1 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh tidak bisa mengangkat lengan kanan sejak 1 minggu yang lalu. Pasien tinggal serumah dengan ibu pasien yang mempunyai keluhan yang sama. Pada pemeriksaan BTA-nya negatif. Apa saraf yang terkena? Oke, saraf yang terkena apa kira-kira? Kalau dia tidak dapat mengangkat lengan kanan. Oke, kalau ulnaris itu kan dia di kelingking ya. Kalau radialis itu di sekitar jempol. Kalau medianus itu dia ada di lengan agak atas ya. Jadi medianus itu dia bercabang nantinya ada yang radialis ada yang ulnaris. Jadi ini adalah jawabannya yang nervus medianus ya. Oke, lanjut. Aku baca agak cepat aja ya guys ya. Keburu maghrib. Oke, seorang laki-laki mengeluh. Nah, ini sama ya soalnya, tapi bercak merah mati rasa lengan kanan sejak 1 bulan lalu ini. Tidak dapat mengangkat kaki kanan sehingga kaki kanan pasien menyeret sejak 1 minggu yang lalu. Sama, ini adalah saraf yang terkena. Oke, apa kira-kira saraf yang terkena? Kaki tidak dapat bisa mengangkat kaki ya, kaki ya, kaki ya. Apa nah? Peroneus komunis. Kalau menurut aku jawabannya. Jadi udah jawab. Setuju? Kalau apa namanya? Kalau dia tidak bisa mengangkat kaki ya. Sebentar. Definisinya itu beda soalnya. Tungkai itu kan tungkai bawah, tungkai atas gitu ya. Kalau kaki tibialis posterior itu berarti dia mengangkat si kaki ini apa? Plantar pedis. Nah. Jawabanku peroneus nih. Ada saran, ada jawaban lain? Ada jawaban lain nggak? Kalau tibialis itu lebih ke kaki. cuy. Ya, oke. Jawabannya adalah, aku bingung sih ini tungkai apa kaki ya. Nanti otaknya malah beda. Eh, oke, kita jawab yang peroneus dulu deh. Oke, 42. Seorang perempuan usia 30 tahun ke puskesmas dengan keluhan bercak merah sekitar leher sejak 5 hari yang lalu. Keluhan tersebut disertai rasa gatal dan diketahui keluhan tersebut timbul setelah memakai perhiasan kalung emas. Apakah diagnosis yang tepat? Oke, diagnosisnya berarti dermatitis kontak alergi. Ya, karena dia pakai perhiasan kalung. Bentar, azan dulu ya, guys.
Oke, sudah ya azannya. Oke, seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke klinik dengan keluhan bercak merah mati rasa. Oke, ini sama ya, pasiennya adalah lepra. Pasien juga mengeluh tidak dapat memegang gelas sejak 1 minggu yang lalu. Pasien tinggal serumah dengan ibu pasien yang mempunyai keluhan yang sama. Pada pemeriksaan fisik didapatkan jari kiting atau claw hand. Pada pemeriksaan BTA didapatkan BTA positif. Apakah saraf yang terkena? Oke, jadi kalau claw hand itu yang terkena adalah nervus ulnaris. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau kecepatan bilang ya guys. Pasien seorang perempuan usia 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan jerawat pada wajah sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan dermatologis regiofasialis ditemukan komedo 10 hingga 25 buah, papul eritem dan pustul. Bagian manakah pada kasus di atas yang mengalami gangguan? Oke, yang pertama ini adalah diagnosisnya akne vulgaris ya. Akne vulgaris. Di mana untuk penyebabnya adalah di kelenjar sebasea ya, jadi kelenjar di sebumnya. Oke, ya, jadi selanjutnya pasien seorang perempuan, oh ini sama ya soalnya, yaitu apa yang ditanyakan, apakah faktor-faktor yang tidak mempengaruhi pada kasus di atas. Oke, kira-kira apa? Kalau kosmetik komedogenik dia betul ya. Kalau komedogenik dia akan membuat komedo, stres emosional. Nah ini peningkatan hormon nih nggak jelas ya. Jadi pokoknya intinya adalah kalau pada akne vulgaris itu dia penyebabnya ada di kelenjar sebumnya atau sebaceanya. Oke, diagnosis ya, diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas. Oke, diagnosis pada kasus di atas. Seorang perempuan usia 7 tahun diantar oleh orang tuanya ke puskesmas dengan keluarnya ada bintil kecil di wajahnya sejak 2 minggu yang lalu. Awalnya hanya sedikit, namun semakin lama semakin bertambah banyak dan menyebar. Keluhan disertai rasa gatal, pemeriksaan vital sign dalam batas normal, pemeriksaan status lokalis berupa papula lentikuler, sewarna kulit, batas tegas, didapatkan adanya umbilicalis dele pada bagian sentral. Oke, berarti diagnosisnya adalah moluskum. Oh ya, jawabannya adalah moluskum ya, karena di sini ada keterangan adanya umbilikasi dan dele. Oke, itu jawabannya ya, ini ya jawabannya ya. Oke, Salvia, terima kasih. Oke, jadi yang tidak itu adalah penurunan hormon androgenik ya, guys. Oke, lanjut. Seorang laki-laki usia 18 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul kutil pada punggung tangan sejak 2 bulan yang lalu. Keluhan tersebut awalnya berupa kutil hanya 1 buah, namun sejak 3 minggu terakhir jumlahnya bertambah. Pada pemeriksaan status dermatologisnya ada papul multiple 0,2 hingga 0,4 cm. Dia putih keabuan dengan permukaan verikosa. Apakah diagnosisnya? Kalau menurut aku ini diagnosisnya adalah verruca vulgaris. Betul nggak? Ada saran yang lain atau ada jawaban yang lain untuk yang ini? Oke, ada saran yang lain nggak? Atau jawaban yang lain nggak? Oke, jawabannya verruca vulgaris ya guys, karena dia ada, pertama dia di tangan dan juga ada permukaan yang verrucosa. Ya, oke, lanjut. Seorang laki-laki berusia 27 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di kedua telapak kaki sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan tersebut disertai rasa gatal, bau, dan bercak putih di sela-sela jari kaki. Pada pemeriksaan dermatologis regioplantar pedis, dextra sinistra didapatkan makula eritem berbatas tidak tegas, pruritus, maserasi, dan squama tipis, serta pada regio sela-sela jari 3 dan 4 didapatkan plak hipopigmentasi. Apakah pengobatan topikal? Oke. Kemungkinan tadi ini kan diagnosisnya adalah
Tinea pedis ya. Berarti jawabannya mikonazol. Oke nggak? Gimana? Ada saran nggak? Mikonazol kan? Gimana? Oke, jawabannya mikonazol ya. Jika si anti jamur. Oke, seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di kedua telapak kaki sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan tersebut disertai gatal, bau, dan bercak putih di sela-sela jari kaki. Pada pemeriksaan dermatologis regioplantar pedis, dextra sinistra didapatkan makula, erythematus berbatas tidak tegas, pruritus, maserasi, dan squama tipis. Serta pada regio sela-sela jari didapatkan pakipominasi. Apakah diagnosis? Nah, tadi ya, diagnosisnya adalah dia tinea pedis. Oke, aku lanjutin ya. Seorang perempuan 40 tahun datang ke UGDRS dengan keluhan bercak kemerahan di tungkai kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai nyeri, bengkak, dan demam. Seminggu sebelumnya, keluhan tersebut tertusuk duri pada saat berkebun. Pada pemeriksaan fisik keadaan umum pasiennya sekian. Pada pemeriksaan dermatologis regiokluris dextra didapatkan eritematosa berbatas tegas. Ya, berbatas tegas. Edema teraba hangat. Apakah pengobatan sistemiknya? Oke, jadi diagnosisnya karena dia berbatas tegas itu adalah erysepelas. Penyebabnya adalah Streptococcus beta hemolyticus. Berarti obatnya adalah amoxicillin. Oke, lanjut. 51. Seorang perempuan usia 40 tahun datang ke UGDRS dengan keluhan bercak kemerahan di tungkai kaki. Oke, ini sama deh kayaknya. Oke, sama. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Di sini berbatas tegas. Oke, berarti dia erysepelas. Oke, seorang anak laki-laki usia 10 tahun diantar oleh orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan adanya luka menjadi bengkak di kaki kanan sejak 4 hari yang lalu. Keluhan tersebut awalnya gatal, kemudian sering digaruk sehingga akhirnya timbul luka. Pemeriksaan dermatologis, region tibia, dextra. Oh, ini yang ektima tadi ya. Ulkus dangkal multiple, tertutup krusta, dan di atas makula eritem. Oke, pengobatan topikalnya ektima, guys. Apa? Pengobatan ektima. Terapinya ektima itu adalah antibiotik topikal atau sistemik. Berarti, oh iya sih, dia pioderma ya. Masuknya adalah di mupirocin ya. Jadi pengobatannya adalah antibiotik. Guys, suara aku masuk kan ya? Halo? Suara aku masuk nggak? Halo? Halo, halo? Oke, aman. Oke, lanjut. Seorang anak laki-laki usia 10 tahun diantar oleh orang tuanya. Oke, ini sama ya soalnya. Oke, pemeriksaan penunjang yang tepat. Apa kira-kira? Untuk pemeriksaan penunjangnya apa? Oke, pemeriksaan gram ya. Oke, seorang laki-laki berusia 65 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas dengan keluhan adanya pelentingan di dada hingga punggung. Menerka-nerka nih. Sejak 4 hari yang lalu, keluhan tersebut disertai rasa nyeri. 2 hari sebelumnya, pasien mengeluh badannya lemas, terus demam, nyeri di tempat munculnya ruam.
Pada pemeriksaan status dermatologis regiotoraks anterior mendapatkan vesikel bergerombol dengan dasar eritem batas tegas didapatkan bagian kulit yang masih normal. Apakah komplikasi? Oh, ini sama ya. Post hepatik neural, iya. Tadi DX-nya adalah herpes zoster. Oke. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul bercak kemerahan bersisik tebal di kedua siku dan lutut sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan terkadang terasa gatal, pasien diketahui sering mengalami keluhan serupa sebelumnya pada pemeriksaan fisik dalam batas normal. Oh, ini yang ini tes goresan lilin itu berarti tadi psoriasis vulgaris. Apakah diagnosis yang tepat? Nah, ini pertanyaan. Psoriasis vulgaris ya. Oke, lanjut. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul bercak keunguan. Oke, di badan dan kemaluan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tersebut disertai gatal, dapatkan riwayat nyeri kepala. Oh, ini yang apa sih tadi diagnosisnya? Lupa aku. Satunya fixed drop eruption ya ini. Tadi nggak tulis lagi. Ini fixed drop eruption ya. Oh ya betul. Apa nih? Oh kan banyak diagnosisnya. Kenapa sih aku nggak baca sampai akhir? Mengalami keluhan yang sama di area yang sama dan mendapatkan obat yang sama. Oke, karena dia ada riwayat obat dan dia keluhannya berupa bercak merah keunguan, berarti jawabannya adalah fixed drug eruption. Oke, lanjut. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun diantar oleh orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan adanya luka yang menjadi bengkak. Oh, sama. Di Garo akhirnya timbul luka, pemeriksaan dermatologis adalah ulkus dangkal multiple tertutup krusta. Nah, berarti diagnosisnya adalah ektima. Ya, ini sama soalnya kayak yang di atas. Ya, ektima ya. Jadi dia ulkus dangkal multiple tertutup krusta. Oke, selanjutnya adalah ditanyain diagnosis. Seorang anak perempuan usia 10 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di pipi kanan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tersebut terasa gatal, terutama bila berkeringat. Pada pemeriksaan dermatologis regiofasialis didapatkan makula eritem berbatas tegas. Ukurannya 1-2 cm, tepi polisiklik, aktif, dan central healing yang tertutup dengan skuama tipis. Oke, karena dia pertama di muka dan ada gejala tepi polisiklis dan aktif serta central healing, berarti dia tinea. Di muka berarti dia masuk dalam tinea fascialis. Ya. Oke, seorang anak perempuan berusia 10 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di pipi kanan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tersebut terasa gatal, terutama berkeringat. Pada pemeriksaan dermatologis didapatkan makula eritem berbatas tegas, diameternya 1-2 cm. Tepinya polisiklik, aktif, oh sama. Ini adalah tinea tadi ya. Pemeriksaan penunjangnya adalah pemeriksaan KOH ya, karena dia adalah penyebabnya adalah jamur. Fascialis. Oke, nomor 60. Seorang laki-laki berusia 18 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kutil pada punggung tangan sejak 2 bulan yang lalu. Keluhan tersebut awalnya berupa kutil hanya 1 buah, namun sejak 3 minggu terakhir jumlahnya bertambah. Pada pemeriksaan status dermatologis, papul multiple ukuran sekian, putih keabuan, permukaan varikosa. Diagnosisnya adalah, oh ini sama nih, verruca vulgaris ya. Ada nih tadi soalnya yang tadi. Jadi permukaan verrucosa dengan papul yang multi. Oke, 61. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan bercak merah di pipi kanan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tersebut gatal
bila berkeringat pada pemeriksaan dermatologis. Oh, ini sama ya, tinea facialis. Oke, pengobatan sistemiknya adalah karena dia ini berarti ya kasihnya anti jamur ya, griseofulvin. Kalau cefixim itu antibiotik, aciclovir itu antivirus, albendazole itu antiparasit, dan dexamethasone adalah steroid, kortikosteroid. Oke, lanjut. Apakah kemungkinan diagnosis? Oke. Seorang anak berusia 6 tahun diantar keluarganya ke puskesmas dengan keluhan kepalanya botak. Sejak 1 minggu yang lalu, keluhan dirasakan semakin melebar, di mana regioskop didapatkan alopecia areata, efflorescence nodul eritem, ukurannya 0,5, permukaan basah, pustul, edem dengan dasar eritem, dan krusta. Pasien mempunyai peliharaan kucing yang sering diajak tidur. Apakah kemungkinan diagnosisnya? Oke, diagnosisnya adalah tipe tinea capitis yang tipe carrion ya. Karena dia ada basah, basah. Ada basah, eritem, pustul, edema, dan krusta ini ya. Jadi dia udah bernanah gitu. Oke, kita lanjut nomor 63. Seorang perempuan usia 7 tahun diantarkan oleh orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan adanya bintil kecil di wajahnya sejak 2 minggu yang lalu. Awalnya hanya sedikit, namun semakin lama semakin bertambah banyak. Menyebar, keluhan disertai rasa gatal, pemeriksaan vital sign dalam batas normal, status lokalisnya itu ada papul lentikuler, sewarna kulit, batas tegas, dapatkan adanya umbilikasi dele pada bagian sentral. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Oke, ini tadi ya, dele ya. Berarti kalau udah ada dele-delenya nih, dele ini, berarti itu adalah molluscum contagiosum. Oke, nomor 64. Nggak kecepatan kan guys? Kecepatan kah? Oke, pasien seorang perempuan usia 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan jerawat pada wajah sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan dermatologis regiofacialis ditemukan. Oh, ini sama ya. Apakah faktor yang tidak mempengaruhi? Tadi ya, penurunan hormon androgen. Ini adalah DX-nya acne vulgaris. Kalau nggak salah itu masuk dalam, kalau 10 sampai 25 itu masuk ringan apa ya? Bentar, aku pastikan. Acne vulgaris. Nggak masuk sini. Acne. Ya, kok nggak ada sih? Setahu aku sih masuk sedang ya kalau yang ini ya. Kok sedang, ringan, sorry. Oke, lanjut. Pasien seorang perempuan usia 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan jerawat pada wajah. Jerawat pada wajah sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan dermatologis regio facialis ada komedo, papul eritem, dan pustul. Bagian manakah pada kasus yang mengalami gangguan? Oke, tadi acne vulgaris ya. Jadi ada gangguannya di kelenjar sebasea. Oke, 66. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke dokter umum dengan keluhan merah kehitaman di tungkai kanan sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan tersebut disertai rasa sangat gatal. Pada pemeriksaan dermatologis regiocruris dextra didapatkan plak eritem ukurannya 1 hingga 3 cm berbentuk koin. Apakah diagnosis ya erosi eksudasi krusta? Oke, udah jelas ya kalau dia koin nih berarti dia adalah dermatitis pneumotaris. Oke, 67. Seorang wanita 35 tahun datang dengan keluhan bercak kemerahan di sekitar mulut sejak 3 bulan yang lalu dengan riwayat penggunaan steroid topikal yang lama. Pada status dermatologis ada makula eritem dengan papul, pustul yang di sekitar perioral. Oke, jadi diagnosisnya adalah dermatitis perioral ya, karena dia ada riwayat penggunaan steroid topikal dan juga keluhannya itu ada di sekitar perioral. Oke, lanjut. Seorang laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan benjolan nyeri dengan rasa tidak nyaman pada ketiak sejak 6 bulan yang lalu dan kambuh-kambuhan. Pada pemeriksaan fisik regio aksila didapatkan nodul
nodul dengan abses rekuren disertai siklerotik dan fistel. Apakah diagnosis? Oke, tadi ini udah ada jawabannya. Diagnosisnya adalah hidradenitis suppuratif. Ya, kalau yang tuberkulosis kutis itu atau sklerofuloderma itu ada sel datia langhan pada pemeriksaan apa nih namanya? Pemeriksaan histologi. Ya, lanjut. Nomor 69, etiologi. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang dengan keluhan gatal pada daerah kemaluan. Sejak 1 minggu yang lalu, riwayat istri pasien pernah mengalami hal serupa, sering menggunakan handuk yang sama. Pada pemeriksaan dermatologis ada papul eritem multiple, erosi krusta kehitaman di area bawah abdomen, dan pemeriksaan dengan menggunakan apa ini UP tanpa adanya multiple needs pada batang rambut genital. Oke, berarti etiologinya adalah petirus pubis atau pediculus petirus pubis. Nah, untuk DS-nya itu adalah pediculosis pubis. Ya, kalau yang humamus ini itu adalah yang kapitis, yang di kepala. Oke, lanjut. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan adanya bercak putih di punggung. Sejak 2 minggu yang lalu, keluhan disertai rasa gatal, terutama saat berkeringat. Pada pemeriksaan dermatologis ada makula hipopigmentasi, bentuknya polisiklik, batas tegas dengan skuama halus pada permukaan yang nampak bila lesi digosok. Pemeriksaan KOH menunjukkan gambaran hifa pendek dan spora berkelompok, atau nama lainnya itu adalah spaghetti and meatball. Spaghetti and meatballs. Oke. Pemeriksaan dengan lampu wood didapatkan fluoresensi berwarna kuning. Oke, etiologinya adalah Malassezia furfur ya, karena ini adalah DX-nya psoriasis versicolor. Psoriasis versicolor ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini udah mau habis nih. Seorang laki-laki usia 32 tahun datang berobat ke rumah sakit dengan keluhan bercak merah berkelok di kaki kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai gatal dan nyeri. Pasien adalah tukang kebun. Pada pemeriksaan dermatologinya ada papul eritem yang serpiginosa dengan batas jelas. Apakah pengobatan sistemik yang tepat? Oke, tadi udah ada ya. Ini adalah DX-nya cutaneous larva migrans. Ya, penyebabnya adalah ankylostoma. Berarti untuk pengobatan sistemiknya adalah antiparasit berupa albendazole. Oke, 72. Seorang laki-laki usia 32 tahun datang berobat ke rumah sakit dengan keluhan bercak merah berkelok di kaki kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal dan nyeri. Oke, ini sama ya tadi soalnya ya, tukang kebun dan serpiginosa. Oke, diagnosisnya yang mungkin adalah cutaneous larva migran ya. Oke, terakhir. Apa nih? Parasit penyebab. Oke, ya. Ankylostoma brasiliensis. Oke, sudah guys. Sudah jam 6 juga. Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Nanti aku kirim soal apa namanya coret-coretannya. Oke, sudah ya. Capek ya. Banyak banget soalnya ternyata yang bawah tinggal diulang-ulang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan hari liburnya untuk belajar. Semoga nanti ujiannya lancar, semuanya lancar. Amin. Sebelum mengakhiri pada malam hari ini atau sore hari ini, aku izin untuk screenshot dulu ya, guys. Ya, aku screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, bentar. Satu kali lagi. Yang tidak ada ininya, layarnya. Layarnya apa namanya? Nah, sebentar. Oke, sekali lagi. 1. Kenapa sih dengan emoji? 1, 2, 3.
Jadi sautin dikit. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat istirahat dan menikmati hari libur sisa sebelum besok kuliah lagi. Oke, aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, guys.